In August of 1990, the United States participated with many other nations in a war against Saddam Hussein in Iraq. Ya, pada bulan Agustus 1990, Amerika Serikat bergabung bersama dengan banyak negara lainnya untuk melawan Saddam Hussein ya, yang memerintah Irak pada waktu itu. So the capital city of Baghdad was surrounded by bunkers. It was very fortified. Seperti yang mungkin saudara-saudara ketahui, pada waktu itu kota Baghdad, ibu kota dari Irak, dikelilingi ya oleh benteng-benteng yang sangat kuat. So the American general did something very fascinating. Jadi pada waktu itu jenderal dari Amerika Serikat melakukan sesuatu yang sangat menarik. For 7 weeks, they just did an air campaign, no foot soldiers. Selama 7 minggu mereka melakukan serangan-serangan udara tanpa melakukan apapun serangan darat. They took huge bombs from the Second World War. Mereka memanfaatkan bom-bom besar dari Perang Dunia Kedua. And they dropped them on all of these bunkers. Dan kemudian mereka menjatuhkan bom-bom itu di setiap benteng-benteng atau bunker-bunker yang ada. And after they had destroyed all the bunkers, dan ketika mereka sudah menghancurkan seluruh benteng atau bunker itu, the infantry, the foot soldiers, just basically walked into Baghdad. Pasukan infanteri dari Amerika Serikat kemudian mampu untuk melakukan perjalanan darat masuk ke kota Baghdad. Now, you say, Bill, why are you giving us this historical war story? Nah, mungkin beberapa dari saudara bertanya, mengapa Pak Bill engkau memberikan kepada kami cerita sejarah ini? Sometimes to experience the presence of God, kadangkala untuk mengalami hadirat Allah, we need to deal with the bunkers that we have in our church. Kita harus menangani bunker-bunker atau benteng-benteng yang ada di dalam gereja kita. We need to clear a path so the Lord can come. Kita harus membersihkan jalannya supaya kemudian Tuhan Allah kita bisa datang. I want you to look in your Bibles at Isaiah 40. Saya ingin saudara untuk melihat Alkitab saudara di dalam kitab Yesaya pasal yang ke-40. And I'm going to ask Iksan to read verses 3 through 5. Dan saya akan membacakan ayat yang ketiga sampai yang kelima untuk saudara. Yesaya 40 ayat 3 sampai yang kelima. Ada suara yang berseru-seru, persiapkanlah di padang gurun jalan untuk Tuhan. Uruskanlah di padang belantara jalan raya bagi Allah kita. Setiap lembah harus ditutup dan setiap gunung dan bukit diratakan. Tanah yang berbukit-bukit harus menjadi tanah yang rata dan tanah yang berlekuk-lekuk menjadi dataran. Maka kemuliaan Tuhan akan dinyatakan dan seluruh manusia akan melihatnya bersama-sama. Sungguh Tuhan sendiri telah mengatakannya. You may remember that when John the Baptist came in preparation for the coming of the Messiah. Ya, mungkin saudara masih ingat bahwa ketika Yohanes Pembaptis datang, dia mempersiapkan jalan untuk kedatangan dari Sang Mesias. He preached from this passage. Yohanes Pembaptis berkhotbah dari nats ini. It's recorded for us in Luke chapter 3. Dan kita melihatnya terekam di dalam Lukas pasal yang ketiga. Christ's coming was the greatest manifestation of God we would ever see. Kedatangan Kristus adalah penyataan terbesar dari kehadiran Allah yang kita dapat lihat. And John the Baptist was sent to prepare the road. Dan Yohanes Pembaptis diutus Allah untuk mempersiapkan jalannya. To remove the strongholds. Untuk menghancurkan, memindahkan seluruh benteng-benteng yang ada. To get rid of the obstacles. Untuk melenyapkan penghalang-penghalang yang ada. And so if you remember, he preached a message of repentance, calling the people to turn from their sin. Jadi kalau saudara masih ingat, Yohanes Pembaptis selalu berkhotbah untuk mendorong orang-orang bertobat dari jalan-jalan mereka yang berdosa. And get ready for the coming of the presence of Dan menjadi Christ. siap untuk menyambut kedatangan Yesus Kristus. One of the problems and one of the reasons that we don't experience the presence of God in our churches. Salah satu alasan mengapa kemudian kita di dalam gereja kita tidak mengalami hadirat Allah is we have huge strongholds. Adalah bahwa karena kita tanpa disadari memiliki benteng-benteng yang besar. Satan has established himself and it's preventing
the free flow of God's presence. Setan yang mendirikannya dan benteng-benteng tersebut telah mencegah Allah untuk menyatakan kehadirannya. Sometimes these are spiritual barriers, Nah, kadangkala penghalang-halang itu bersifat spiritual, and sometimes there are structural barriers. tetapi juga kadang-kadang halangan tersebut sifatnya struktural. So as a pastor, I want to build a presence-centered church. Jadi sebagai pendeta, saya rindu untuk membangun sebuah gereja yang berpusatkan pada hadirat Tuhan. Because everything flows from the presence Karena of God. saya percaya bahwa segala sesuatu itu mengalir dari hadirat Allah. If we don't have the presence of God, we have nothing. Kalau kemudian kita tidak memiliki hadirat Allah, sesungguhnya kita tidak memiliki apapun. We have nothing that matters and nothing that will last. Kita tidak memiliki apapun yang bermakna penting dan kekal. So how do we remove the bunkers and prepare a highway for our God? Nah, sekarang pertanyaannya bagaimana kita bisa menghancurkan benteng-benteng tersebut dan kemudian mempersiapkan jalan bagi Tuhan. So first let's talk about the spiritual barriers. Jadi pertama-tama mari kita berbicara tentang halangan-halangan spiritual atau rohani. And let me mention 5 or 6 things that we can do to prepare a highway so that God can come with His presence. Izinkan saya untuk menyebutkan 5-6 cara yang kita bisa lakukan untuk kemudian mempersiapkan jalan bagi Tuhan hadir di tengah-tengah kita. Number 1, Yang pertama, we must diagnose accurately. kita harus bisa memeriksa dengan akurat. When you read the book of Nehemiah, you read that the nation of Israel was in ruins. Kalau saudara membaca kitab Nehemia, saudara tahu bahwa bangsa Israel sedang mengalami kehancuran yang luar biasa. As part of the judgment of God, they had been taken away into Babylon. Sebagai bagian dari penghakiman Tuhan atas mereka, Allah mengizinkan mereka untuk dibawa keluar ke tanah Babel. So Nehemiah was basically a slave in Babylon to the king. Jadi kita tahu bahwa Nehemia sesungguhnya adalah salah satu budak dari Raja Babel. And he asked his brother who had been in Jerusalem, what's going on in Jerusalem? Dan kemudian dia bertanya kepada saudara-saudaranya yang datang dari Yerusalem tentang apa yang sedang terjadi di sana. And Nehemiah's brothers said, the walls are down and the gates have been destroyed. Dan saudara-saudara Nehemia berkata bahwa tembok Yerusalem sudah roboh dan benteng-benteng itu roboh. Look with me for a moment in Nehemiah chapter 1. Mari kita lihat sama-sama Nehemia pasal 1. And I would ask Iksan just to read the first read from verse 3 to verse 4. Ya, saya akan bacakan Nehemia 1 ayat 3 dan 4. Kata mereka kepadaku, orang-orang yang masih tinggal di daerah sana, yang terhindar dari penawanan, ada dalam kesukaran besar dan dalam keadaan tercela. Tembok Yerusalem telah terbongkar dan pintu-pintu gerbangnya telah terbakar. Ketika aku dengar berita ini, duduklah aku menangis dan berkabung selama beberapa hari. Aku berpuasa dan berdoa kehadirat Allah semesta langit. So Nehemiah began to assess what was wrong and what had happened. Jadi di sini kita melihat bagaimana Nehemia mulai memeriksa apa yang salah, apa yang telah terjadi. We read in chapter 2 that when he went back to Jerusalem, Kemudian nanti kita membaca di dalam pasal yang kedua dari kitab Nehemia bahwa ketika Nehemia kembali ke Yerusalem, he walked around the city and he studied what was wrong. dia berjalan menyusuri kota Yerusalem dan kemudian dia mempelajari apa saja yang salah di sana. And God showed him a way to rebuild the walls. Dan kemudian Allah menolong dia untuk membangun kembali tembok tersebut. And it ultimately led to a great restoration of God's kingdom in Yang pada Israel. akhirnya memimpin kepada sebuah kebangunan rohani yang luar biasa bagi bangsa Israel. Now, as pastors, we are spiritual physicians. Nah, sebagai pendeta, kita semua adalah dokter-dokter rohani. One of our tasks is to take the stethoscope and put it to the heart of the church. Salah satu tugas kita adalah untuk menaruh sebuah stetoskop dan meletakkannya di dada jemaat kita. When we go to a doctor, we want to find out what's wrong. Kalau kita pergi ke dokter, ya kita mau tahu apa yang salah dengan tubuh kita. If we have cancer inside,
Kalau kemudian kita mengetahui ada kanker, we don't want him to just look at us and say, well, I think you've got a cold. kita tentu tidak mau dokter kita berkata, oh kamu hanya punya demam saja, kamu tidak apa-apa. That could be deadly. Kenapa? Karena itu akan sangat mematikan. When people ask you about your church, do you know what's really going on? Nah, kalau kemudian ada orang bertanya kepada saudara, saudara tahu nggak apa yang terjadi pada gereja saudara? Have you walked around the walls like Nehemiah enough to see where the low places are? Nah, kalau saudara sebagai pendeta berjalan dengan cukup baik untuk memeriksa apa yang salah dengan jemaat saudara, kemungkinan saudara akan memahaminya. Have you asked God in prayer, Lord, what's wrong? Pernahkah saudara bertanya kepada Allah, apa yang salah? What's the spiritual condition of our church? Bagaimana kondisi rohani dari gereja saya? Years ago, I used to travel with a ministry that did meetings in churches for 2 weeks to seek to bring them to revival. Bertahun-tahun lalu saya melakukan perjalanan dengan salah satu pelayanan yang menolong gereja dengan duduk bersama selama 2 minggu sehingga kemudian menolong gereja itu untuk mengetahui apa yang salah dengan gereja-gereja We itu. would spend the first part of those weeks diagnosing the church and the spiritual problems. Kami akan menghabiskan waktu dalam minggu pertama untuk kemudian memeriksa apa yang salah dengan gereja itu. We might find a bunker of pride. Mungkin kami akan menemukan bunker atau benteng kesombongan Or maybe it was materialism. atau materialisme. I remember in one church we found deep immorality. Saya ingat bahwa di salah satu gereja itu kami menemukan ada sebuah ketidakmoralan yang sangat mengerikan. And all of these strongholds had been aborting the presence of God. Nah, benteng-benteng itu, saudara, telah menghalangi kehadiran Allah. So it's very important for you and your leaders to know where the diseases are, where the cancer is spiritually in the life of your church. Jadi sangatlah penting bagi saudara dan para pemimpin gereja saudara untuk mengetahui dengan tepat di manakah benteng-benteng rohani itu, di manakah penyakit yang fatal itu. You may say, well, I know where the barriers are, Mungkin saudara berkata, ya saya tahu di mana. but I don't know how to get rid of them. Tapi saya nggak tahu bagaimana menyingkirkannya. Well, the second thing we must do is to pray fervently. Itulah sebabnya yang kedua yang harus kita lakukan adalah kita harus berdoa dengan sungguh-sungguh. I was in a church, pastoring a church once, and it had deep problems. Nah, suatu ketika saya menggembalakan sebuah gereja yang memiliki sebuah persoalan yang sangat berat. It was filled with spiritual pride. Gereja itu dipenuhi dengan kesombongan rohani. They thought they knew everything and didn't really need the Lord. Mereka merasa bahwa mereka tahu segala sesuatu dan mereka tidak membutuhkan Tuhan sama sekali. We tried several things to try to bring about spiritual change. Kami mencoba beberapa cara untuk kemudian bisa melihat sebuah perubahan rohani. We realized, like Jesus said about some situations, this will not come out but by prayer and fasting. Kami kemudian menyadari bahwa hal-hal tersebut seperti yang Yesus katakan kepada murid-muridnya tidak dapat diusir kecuali dengan berpuasa dan berdoa. So I called the church to a 40-day fast. Itulah sebabnya kemudian saya mengundang anggota jemaat kami untuk berpuasa selama 40 hari. And I said to our people, I'm going to be at the church every morning at 5:30. Dan kemudian saya berkata kepada jemaat saya akan berada di gereja setiap pagi jam 5.30. Would you join me and pray, just to pray from Monday to Friday every week? Saya kemudian mengundang mereka untuk bergabung bersama saya dan berdoa bersama-sama setiap hari pagi. Ya. A wonderful group of godly people began to meet me and pray. Puji Tuhan, beberapa dari pemimpin yang saleh bergabung bersama saya dan kemudian kami berdoa setiap pagi. God met us so deeply in our desperate praying that we decided after 40 days to continue.
Dan kemudian kami bersyukur karena Tuhan memutuskan untuk menjumpai kami di dalam doa kami. Oleh karena Tuhan menjawab doa kami yang penuh dengan keputusasaan dan kerinduan akan Dia. God met us so deeply that we didn't want to stop. Sehingga kemudian kami memutuskan untuk meneruskan doa-doa itu karena kami melihat bagaimana Tuhan menyatakan kehadirannya atas kami. So we met for the next 18 months every morning at 5:30. Yang terjadi dalam kurun waktu 18 bulan kemudian kami terus-menerus berdoa setiap pagi. Finally, God broke through that pride and that need and brought a great movement. Pada akhirnya Tuhan menghancurkan kesombongan rohani itu dan membawa sebuah kegerakan yang dahsyat. Paul said the weapons of our warfare are not carnal or fleshly. Nah, saudara, kita tahu bahwa Rasul Paulus berkata bahwa senjata kita di dalam peperangan rohani ini bukanlah sesuatu yang sifatnya daging. They are mighty through God and will pull down strongholds. Kita tahu bahwa senjata itu adalah senjata yang hebat di tangan Tuhan dan mampu menghancurkan benteng-benteng yang kokoh. And Paul said in Ephesians 6 that we don't wrestle against flesh and blood. Dan kita tahu Paulus berkata di dalam Efesus pasal yang ke-6 bahwa kita tidak berjuang melawan darah dan daging. But we wrestle against spiritual powers. Tetapi kita berjuang melawan kuasa-kuasa rohani. And the only way to overcome those barriers Dan satu-satunya cara untuk mengalahkan penghalang-penghalang itu is through prayer. adalah dengan melalui doa. Prayer can do anything God can do. Doa dapat melakukan apapun yang Allah dapat lakukan. And there's some things that God is going to do that He will not do unless we pray. Dan ada beberapa hal yang Allah akan lakukan, ya, kecuali kalau kemudian kita tidak berdoa. James says, you have not because you ask not. Yakobus mengingatkan kita semua bahwa kita tidak mendapatkannya karena kita tidak memintanya. James 5 says the fervent prayer of righteous men accomplishes much. Yakobus pasal yang ke-5 berkata kepada kita semua bahwa doa orang benar bila dengan yakin didoakan besar kuasanya. Let me ask you a very important question. Jadi izinkan saya untuk mengajukan sebuah pertanyaan yang sangat penting untuk saudara. Are you merely talking about the strongholds in your church? Apakah saudara sekedar membicarakan benteng-benteng rohani dalam gereja saudara? Worried and frustrated? Saudara menjadi khawatir dan kemudian frustrasi? Or are you praying? Atau itu membuat saudara berdoa? You will never overcome these spiritual barriers without prayer. Saudara tidak akan pernah bisa mengalahkan penghalang-penghalang rohani tersebut tanpa doa. I have 8 children. Saya punya 8 anak. And when they were young, I might buy them a cheap car that they could get around in. Pada waktu mereka masih muda, saya membelikan mereka mobil yang murah sehingga mereka bisa berkendara berkeliling. Those cars would always break down. Dan saudara tahu bahwa mobil-mobil murah itu akan selalu rusak. And I know nothing about cars. Dan saya nggak tahu sama sekali tentang mobil. They call me and say, "Dad, my car stopped. What do I do?" Mereka kerap kali menelpon saya dan bertanya, "Pak, I would Papa, say, mobil saya rusak. Apa yang saya lakukan?" I would say, "Put gas in it." Kemudian saya akan berkata kepada mereka, "Gampang, isi bensin." But then I would ask them this. Tapi kemudian saya berkata kepada mereka begini, Have you called Randy? apakah kamu sudah menelpon Randy? Randy is my son-in-law. Nah, Randy itu adalah anak menantu saya. He was a mechanic. Dia adalah seorang mekanis. I would tell them, call Randy. Saya selalu bilang kepada mereka, telepon Randy. When they call Randy and he was brought into the situation, things changed. Nah, ketika mereka menelepon Randy dan kemudian Randy datang untuk melihat apa yang terjadi, sesuatu terjadi secara luar biasa. If you're trying to overcome the spiritual strongholds by yourself, it will not work. Kalau saudara berupaya untuk menghancurkan benteng-benteng rohani dengan kekuatan saudara, itu tidak akan pernah berhasil. You must call God. Saudara harus menghubungi Allah. And prayer brings God into the equation. Dan
doa membawa Allah ke dalam keadaan saudara. He can do what nothing else can do. Dia dapat melakukan apa yang tidak ada seorang pun dapat lakukan. So if I want to remove the barriers, I must become a man of prayer. Jadi kalau saudara dan saya mau melenyapkan penghalang-penghalang itu, kita harus menjadi manusia-manusia pendoa. Also, I must teach the Word of God faithfully. Nah, kita juga harus kemudian mengajarkan firman Tuhan dengan setia. Never underestimate the power of God's Word. Jangan pernah merendahkan kuasa dari firman Allah. The Bible says the Word is like a hammer that shatters a rock. Alkitab berkata kepada kita bahwa firman Tuhan itu seperti palu ya yang akan menghancurkan batu karang. If I have a proud church, Kalau saya memiliki sebuah jemaat yang sombong, I must show them what God says about humility. saya harus menunjukkan kepada mereka apa yang Allah katakan tentang kerendahan hati. I must lovingly show them the dangers of pride. Saya harus dengan penuh kasih menunjukkan kepada mereka betapa berbahayanya kesombongan. I don't have to beat them over the head. Saya tidak perlu memukul kepala mereka. I just faithfully preach the Word of God. Saya hanya harus mengkhotbahkan dengan setia firman Allah. And the Word of God will shatter that Dan stronghold. firman Tuhan pastilah akan menghancurkan benteng-benteng kuat itu. Also, number 4, Yang keempat, I must repent regularly. saya harus melakukan pertobatan secara rutin. You say, Bill, what do you mean by this? Mungkin saudara bertanya, apa maksudnya Pak Bill? I'm not a perfect pastor. Nah, saya bukan pendeta yang sempurna. I have sin and problems that I have to deal with in my Saya life. punya dosa dan juga persoalan yang harus saya tangani dalam hidup saya. And as I need to repent at times, I need to share with the church what God is doing in my own life. Dan ketika saya melakukan pertobatan ya untuk apa yang terjadi dalam kehidupan saya harus membagikan kepada jemaat tentang apa yang Allah lakukan dalam waktu-waktu itu. They may not need to hear all the details of my repentance, Mungkin jemaat saudara tidak harus mendengarkan secara rinci hal-hal tersebut, but they must see that I am a ready repenter. tetapi saudara, jemaat saudara harus bisa melihat bahwa saudara adalah seorang yang siap untuk bertobat. I should show them, and our church should value repentance. Kita harus menunjukkan kepada jemaat kita untuk kemudian mereka bisa menghargai yang namanya I pertobatan should itu. create a highway so it's easy for people to repent in our church. Saya harus menciptakan sebuah jalan tol ya supaya kemudian jemaat kita menjadi mudah untuk bertobat. So here are people with pride or immorality or worldliness. Jadi kalau misalkan dalam jemaat kita ada orang-orang yang sombong, ada orang-orang yang tidak bermoral atau orang-orang yang penuh dengan keduniawian, Like John the Baptist, I must show them the way to repentance. seperti Yohanes Pembaptis, saya harus menunjukkan kepada mereka jalan kepada pertobatan itu. I must show them the way to take the rocks off the highway. Saya harus menunjukkan kepada mereka bagaimana caranya untuk menyingkirkan batu-batu yang ada di sepanjang jalan itu. To invite the presence of God. Sehingga kemudian kita dapat mengundang kehadiran Allah. I spoke in an earlier session about making a sin list, not being sinless. Yes. Saya berbicara di sesi sebelumnya tentang membuat sebuah daftar tentang dosa, ya, bukan tentang bagaimana kita tidak berdosa. Many times I have stopped in a service and given people a sheet that lists 100 sins. Berkali-kali saya harus berhenti ketika saya berkhotbah untuk kemudian memberikan waktu kepada jemaat saya mendaftarkan dosa-dosa mereka, dan kerap kali mereka mengisi lebih daripada 100 And I give macam. them a time with quiet music playing. Dan saya biasanya memberikan kepada mereka waktu yang juga diiringi dengan musik To examine their hearts, to look through that list and to repent. untuk memeriksa hati mereka dan kemudian melihat daftar tersebut dan kemudian menandainya dan meminta pertobatan. I just need, as a pastor, to help my people see their need, see their sin, and know how to turn. Jadi sebagai pendeta, saya harus memiliki sebuah
kemampuan dan juga kerinduan untuk menolong jemaat saya mengetahui dosa-dosa mereka, memeriksa hati mereka, dan kemudian bagaimana bertobat dari dosa-dosa itu. Gradually, those bunkers are broken down. Yakinlah secara bertahap tapi pasti benteng-benteng itu akan dihancurkan. And here's another tool we need to use. Dan ini berikutnya adalah dua hal lainnya yang harus kita lakukan. We need to really disciple our people. Kita harus sungguh-sungguh memuridkan jemaat kita. I have a man in my church that has died this month. Saya baru saja memiliki seorang jemaat yang meninggal bulan ini. He was in the church but was not bearing any fruit. Dia selama di gereja kami tidak menghasilkan banyak buah. He was a nice man, Dia sebenarnya orang yang baik, but was an unfruitful man. tetapi sayangnya dia tidak menghasilkan buah. One year we had a men's retreat. We took our men off to train them. Nah, suatu hari kami mengadakan sebuah retreat untuk kaum pria. Kami membawa mereka kepada sebuah pertemuan khusus untuk para pria. He came to me in that retreat and admitted that he was an alcoholic, that he had been drinking but hiding it, covering it. Dan di dalam retreat kaum pria itu, laki-laki ini kemudian mendatangi saya dan kemudian mengaku bahwa dia memiliki persoalan dengan mabuk. So several of us men began to disciple him. Jadi kemudian ada beberapa orang dari gereja kami yang memutuskan untuk mulai memuridkan dia. He repented of his sin and got honest with his family. Dia bertobat dari dosa-dosanya, mengaku secara jujur kepada jemaat, kepada keluarganya. God changed him, but that was not all we needed to do. Allah kemudian mengubahkan dia, ya. Tetapi itu bukan satu-satunya hal yang harus kita lakukan. We began to meet with him weekly and disciple him. Kami kemudian juga memutuskan untuk bertemu dengan dia setiap minggu, memuridkan dia. He became a mighty man of God. Akhirnya dia menjadi seorang pria yang luar biasa bagi He Tuhan. developed some men's retreats where he would take men away and disciple them. Dia kemudian mengembangkan sebuah pelayanan untuk mengajak para pria ke dalam sebuah retreat kaum pria dan kemudian memuridkan mereka. I will preach his funeral next week. Nah, saudara, saya akan berkhotbah di pemakamannya minggu depan. There will be hundreds of men who are walking with God because of this man. Tapi saya percaya saya akan melihat ratusan pria yang akan datang ke pemakaman tersebut karena pelayanan dia yang menolong mereka untuk bertumbuh, memuridkan mereka. He was full of the presence of God. Pria tersebut menjadi orang yang sungguh-sungguh penuh dengan hadirat Allah. But for years he was nothing more than a bunker, a spiritual stronghold in our church. Tapi seperti cerita saya tadi, selama bertahun-tahun pertama, dia adalah seorang yang kehidupannya penuh dengan bunker, penuh dengan benteng-benteng kuat. What happened? Apa yang terjadi? He came to repentance. Dia bertobat. He was discipled by other men. Dia dimuridkan oleh pria lainnya. And this bunker was removed. Dan kemudian bengkel-bengkel itu dihancurkan. And the presence of God came. Dan kehadiran Allah dinyatakan. Can I pause right here? Apakah saudara berkenan untuk kemudian kita berhenti sejenak? Are you personally discipling men in your church? Apakah sekarang ini secara pribadi saudara sedang memuridkan beberapa pria di gereja saudara? Do I see my job as just preaching on Sunday? Apakah kita melihat pekerjaan kita, tanggung jawab kita hanya untuk berkhotbah setiap minggu? Or keeping the programs of the church running? Atau memastikan bahwa setiap program gereja berjalan? Or am I investing personally in the men of the church? Atau sesungguhnya kita secara pribadi menginvestasikan diri dan kehidupan kita dalam kehidupan pria-pria Am lainnya I di gereja kita? training them to invest in other men in the church? Apakah kita melatih mereka untuk menginvestasikan hidup mereka kepada pria-pria lainnya? And this gradual movement of discipleship Nah, kegerakan pemuridan yang secara bertahap ini can change the nature of a church akan mengubah natur atau sifat dari gereja kita. so it is filled with the presence of Sehingga God. kemudian gereja kita akan dipenuhi dengan kehadiran Allah. And let me give you one other way to
deal with spiritual bunkers. Dan saya akan berikan kepada saudara satu lagi cara bagaimana kita bisa menangani yang namanya benteng-benteng rohani itu. And that is to confront sin in the church gracefully. Yaitu untuk mengkonfrontasi dosa yang ada di dalam jemaat kita dengan penuh kasih karunia. Every church has people who fall into sin. Saudara, setiap gereja pasti memiliki anggota yang jatuh ke dalam dosa. Some churches just cover that over and don't deal with it. Sayangnya beberapa gereja malah memutuskan untuk menyembunyikannya dan berupaya untuk tidak melakukan apapun juga terhadap dosa tersebut. But the Bible says this is not what we should do. Tetapi Alkitab kita berkata bahwa hal tersebut tidak boleh kita lakukan. If a man is drowning in a river, Kalau ada seorang yang kemudian sedang tenggelam di sebuah sungai, we don't just go to other people and say, well, look over there, he's drowning. kita tentu tidak boleh menjadi orang yang kemudian sekedar pergi kepada orang lain dan berkata, yuk lihat tuh siapa yang sedang tenggelam di sungai. We don't just call to him and say, well, come over to the shore. Kita pasti tidak boleh menjadi orang yang sekedar berkata kepada orang yang tenggelam itu, ayo mari ke pinggir sungai. We don't just throw him a rope. Kita nggak sekedar melemparkan tali. If he can't swim, we jump into the river with him. Kalau dia tidak bisa berenang, kita harus terjun ke sungai itu bersama dengan dia. He may not want to come out of the river. Mungkin orang tersebut nggak mau keluar dari We sungai may get tersebut. several people around him to pull him out. Nah, yang kita lakukan adalah kita membawa beberapa orang lainnya untuk menarik dia keluar dari sungai. Because we know that if he doesn't come out, he will drown. Kenapa? Karena kita tahu kalau dia tidak keluar dari sungai itu, dia akan tenggelam. Many men fall into sin. Nah, ada banyak orang yang jatuh ke dalam dosa. Some churches just say, well, that's terrible, look at him. Ya sayangnya beberapa gereja memutuskan hanya berkata, oh itu sangat buruk, kasihan sekali, lihat dia. Or they just kick him out of the church and don't try to help him. Atau ada gereja-gereja lain yang memutuskan untuk menyingkirkan dia dari gereja dan tidak peduli. Church discipline is an act of love. Nah saudara, ketahuilah bahwa disiplin gereja adalah sebuah kasih yang aktif. It's going to a brother who's in sin just like we wish he would come to us when we are drowning from sin. Itu adalah bagaimana kita datang kepada orang yang berdosa itu dan kemudian menolong dia sama seperti kalau kita menolong orang yang sedang tenggelam. We must learn how to do this with both truth and grace. Dan kita harus belajar untuk melakukannya ya dengan keduanya yaitu kasih dan kebenaran. I've experienced this many times in our churches. Dan saya sudah mengalaminya berkali-kali di dalam gereja saya. And I've discovered when you deal properly with a man who's in sin, Saya menemukan bahwa kalau saudara secara benar memperlakukan orang yang jatuh ke dalam dosa, he will usually repent. maka biasanya orang tersebut akan bertobat. If he doesn't repent after repeated times in his life, Kalau kemudian orang itu tidak mau bertobat setelah beberapa kali dia jatuh ke dalam dosa dalam hidupnya, it may indicate that he's an unbeliever. kemungkinan besar itu menandakan bahwa memang dia belum percaya. But what I've noticed is when you lovingly restore a man from sin, Tetapi saya perhatikan kalau saudara dengan penuh kasih memulihkan orang yang jatuh ke dalam dosa, it does something to every other man in that church. hal tersebut, sikap tersebut akan menolong orang-orang lainnya yang ada di dalam gereja. It purifies the church. Itu akan memurnikan gereja saudara. It removes a bunker in the Itu church. akan melenyapkan benteng-benteng di dalam gereja. And it prepares a highway for the Sehingga presence kemudian of God. mempersiapkan jalan raya bagi kehadiran Allah. So it's not just one thing that we do to destroy spiritual bunkers in the church. Jadi bukan saja kita mencoba untuk menghancurkan benteng-benteng rohani yang ada dalam gereja. It's many things that we lead our church to do. Ada banyak hal yang sesungguhnya kita bisa lakukan untuk memimpin gereja kita. That will spiritually remove these strongholds that are aborting the presence of God. Untuk kemudian mereka bersama-sama menghancurkan benteng-benteng rohani yang sesungguhnya menghalangi kehadiran Allah. So sometimes there are spiritual barriers. Nah saudara, sekali lagi ada benteng-benteng rohani.
So sometimes, though, there are structural barriers. Kadang-kadang pula ada yang namanya benteng-benteng struktural. I want you to see this in Luke chapter 5. Saya ingin mengajak saudara untuk membaca kitab Lukas pasal yang kelima. Jesus is speaking, Di sana kita melihat bagaimana Yesus sedang berbicara. and I ask Iksan to lead us by reading verses 37 and 38. Saya akan baca kepada saudara ayat yang ke-37 dan 38 ya. Demikian juga tidak seorang pun mengisikan anggur yang baru ke dalam kantong kulit yang tua, karena jika demikian anggur yang baru itu akan mengoyakkan kantong itu dan anggur itu akan terbuang dan kantong itu pun hancur. Tetapi anggur yang baru harus disimpan dalam kantong yang baru pula. This is a very important verse. Ini adalah ayat yang sangat penting. We need the wine, the power, the presence of God. Kita membutuhkan anggur itu, ya, kuasa dan kehadiran Allah. But we also need the proper wineskins. Tetapi kita juga membutuhkan kantong anggur yang baik. I was once consulting with a church in one of our states. Ya, pada suatu ketika saya menjadi seorang konsultan bagi sebuah gereja. It had once been a great church filled with the presence of God. Gereja tersebut sebelumnya menjadi sebuah gereja yang luar biasa penuh dengan kasih karunia Allah. But over the years, spiritual and physical bunkers had arisen. Tetapi setelah bertahun-tahun lamanya, mulailah muncul benteng-benteng rohani dan struktural. The pastor had left, Pendetanya baru saja pindah, and the church had almost died. dan kemudian gereja itu hampir mati. It had decreased to about a third of what it had been before. Jumlah anggota gerejanya telah menurun menjadi sepertiganya. But there was a group of 8 men that really wanted the church to experience God's presence. Tetapi ada sekelompok orang berjumlah 8 yang kemudian merindukan supaya terjadi kegerakan rohani dalam gereja tersebut. So I met with them for many months, trying to help them diagnose what was wrong with the church. Jadi kemudian saya memutuskan untuk bertemu dengan mereka selama beberapa bulan dan menolong mereka untuk mendiagnosis, memeriksa kesehatan dari gereja tersebut. There were about 300 people that were left in the church. Pada waktu itu ada sekitar 300 orang yang kemudian tetap tinggal di gereja itu. And one day, as they were talking about all the ministries of the church, Dan suatu hari ketika mereka berbicara tentang berbagai macam pelayanan yang terjadi di gereja tersebut, I took a whiteboard and I said, "Tell me about all the ministries of the church." saya kemudian menuliskannya di sebuah papan tulis dan kemudian saya meminta mereka untuk memberitahu kepada saya apa yang terjadi dengan pelayanan-pelayanan tersebut. We began to list them all out, and there were 60 different ministries that they were trying to do. Kami bersama-sama kemudian mendaftarkan pelayanan-pelayanan tersebut dan pada waktu itu mereka memiliki sekitar 60 jenis pelayanan. When you looked at their church and you looked at how many people they had to really serve, Nah, ketika saudara mempertimbangkan gereja tersebut dan kemudian jumlah dari anggota gereja yang terlibat dalam pelayanan, there were about 30 or 40 people at the core of their church. saudara menemukan bahwa ada sekitar 30 atau 40 orang yang ada tergabung di dalam kelompok pelayanan inti. They were trying to keep these 60 ministries going. Yang sesungguhnya susah payah berupaya untuk memastikan bahwa 60 pelayanan tersebut tetap berjalan. Most of the ministries had not produced any fruit in years. Dan saudara, sebagian besar dari pelayanan yang mereka miliki pada waktu itu sama sekali tidak menghasilkan buah selama bertahun-tahun lamanya. And I told them, you don't have just a wine problem, you've got a wineskin problem. Itulah sebabnya kemudian saya berkata kepada mereka, Anda sesungguhnya tidak saja memiliki persoalan dengan anggurnya, tetapi juga Anda memiliki persoalan dengan kantong kulitnya. You need to simplify the structure of your church. Saya mendorong mereka untuk menyederhanakan struktur dari gereja mereka. So you do things that God is telling you to do. Sehingga saudara akan melakukan apa yang Allah kehendaki saudara You lakukan. do things that can be filled with the
presence of God. Saudara akan melakukan hal-hal yang dapat dipenuhi dengan kehadiran Allah And you do things that can be effectively led by the people of your church. dan melakukan hal-hal yang secara efektif dapat dipimpin oleh orang-orang di dalam gereja saudara. Now we have a hard time understanding this parable by Jesus. Nah, saudara, mungkin sulit bagi kita untuk memahami perumpamaan yang diberikan oleh Tuhan Yesus di sini. Because most of us don't understand how a vineyard operates. Ya, karena banyak di antara kita yang tidak memahami bagaimana kebun anggur itu beroperasi. In Jesus' day, a vineyard owner would plant grapevines. Ya, pada masa Yesus, seorang pemilik kebun anggur itu akan menanam pohon anggur. He would prune them and prepare them over several years until they started to bear grapes. Ya, dia akan memangkas dan kemudian merawat pohon anggur tersebut sehingga kemudian setelah bertahun-tahun pohon itu akan mulai menghasilkan buahnya. At the same time, he would be building wine presses. Pada waktu yang bersamaan, si pemilik kebun anggur ini akan juga membangun sebuah tempat pemerasan anggur. When the grapes began to ripen, he would place them in the first wine press. Nah, ketika anggur tersebut sudah siap untuk dituai, sudah matang, maka kemudian akan membawanya ke tempat pemerasan tersebut. Through that process, they would get the skins and the seeds out of the wine. Nah, dalam proses pemerasan itu, si pemilik anggur dan pegawai-pegawainya akan menyingkirkan kulit dan juga biji dari anggur And tersebut. then it would go through another press and another press. Dan kemudian anggur-anggur tersebut akan melalui sebuah proses dari satu tempat pemerasan ke tempat pemerasan lainnya. They would do this until they got just the pure grape juice. Dan mereka akan melakukannya sampai kemudian mereka bisa mendapatkan jus anggur yang murni. At the same time, they had prepared wineskins. Nah, pada waktu yang bersamaan mereka juga menyiapkan kantong kulitnya. This would be a goat usually that had been slaughtered and a wineskin prepared. Nah, biasanya kantong kulit untuk anggur-anggur tersebut adalah berasal dari kulit dari kambing-kambing, ya. They would take the grape juice and put it in the goat skin. Dan kemudian mereka akan menaruh jus anggur tersebut ke dalam kantong kulit itu. But it would grow to be drinkable wine only after it had fermented. Ya, tetapi anggur tersebut hanya dapat diminum menjadi anggur yang sangat baik kualitasnya kalau sudah difermentasi. So when it was being fermented, it would send off gases. Jadi kalau sudah difermentasi, anggur tersebut akan kemudian mengeluarkan gas. So the goat skin had to be flexible. Itulah sebabnya kantong kulitnya harus bersifat lentur. If it wasn't flexible, it would burst. Kalau tidak lentur, maka akan koyak. All that he had done for years to get this wine would be completely lost. Yang kemudian terjadi adalah apa yang dilakukan oleh si pemilik kebun tersebut bertahun-tahun lamanya akan menjadi sia-sia, hilang. In the same way, the wineskins in our church have to be flexible. Demikian pula saudara, kantong-kantong kulit dalam gereja kita haruslah lentur. Sometimes people say to us, well, we can't do that in our church. We've never done it that way before. Kadangkala di dalam gereja kita ada orang-orang yang berkata, oh kita tidak boleh melakukan hal tersebut karena kita tidak pernah melakukan sebelumnya. God wants to do something wonderful and change that church. Saudara, Tuhan Allah kerap kali ingin melakukan sesuatu yang luar biasa dan mengubah gereja tersebut. Let me give you one little illustration. Saya mau berikan pada saudara satu ilustrasi kecil. Perhaps this is not true in Indonesia. Mungkin ini tidak benar di Indonesia. But in America, we say, well, we're going to start a Sunday service at this time and we're going to finish at this time. Ya, tapi di Amerika kami biasanya berkata seperti ini. Ayo kita memulai sebuah kelas sekolah minggu pada jam ini dan kita akan mengakhirinya pada jam ini. We can't change that. Kita tidak boleh mengubahnya. We can't go past 12 o'clock. Kita tidak boleh kemudian melampaui jam 12 siang. And God is wanting to move and stir and work on a Sunday morning.
Padahal kita tahu bahwa Tuhan itu mau rindu untuk bekerja berkarya dengan luar biasa di sepanjang kegiatan hari Minggu pagi itu. But we've got this wineskin that won't let him move. Tetapi kerap kali yang terjadi adalah adanya kantong-kantong kulit yang tidak mau dipindahkan. So here's a question for your church. Jadi saya mau bertanya kepada gereja saudara. Is there anything we're unwilling to change? Apakah ada hal-hal yang tidak mau kita ubah? The wineskins must be flexible. Ingat sekali lagi, kantong kulit itu haruslah lentur, fleksibel. Secondly, the kedua. wineskins must be functional. Kantong kulit itu haruslah berfungsi. There's only one reason for a wineskin, Hanya ada satu alasan untuk keberadaan dari kantong kulit, and that's to hold and release wine. yaitu untuk menampung dan kemudian untuk melepaskan anggur di dalamnya. It serves no other purpose. Tidak ada tujuan lainnya. Wineskins in our church, Nah, kantong kulit di dalam gereja kita, which could be all our programs and plans, yang mungkin saja merujuk kepada program-program kita, rencana-rencana kita, the ways we do things, bagaimana kita melakukan hal-hal di dalam gereja kita, are there to serve, to hold, and release the power of God. semuanya itu sesungguhnya ada untuk menampung dan melepaskan kuasa Allah. If a ministry in your church Nah, kalau ada pelayanan dalam gereja saudara is not holding the presence of Christ yang kemudian tidak menampung hadirat Kristus and releasing the presence of Christ, dan melepaskan kuasa hadirat Kristus, we must have the courage to evaluate that. maka kita sebagai para pemimpin harus memiliki keberanian untuk mengevaluasinya. Here's the question. Pertanyaannya ini, Is this ministry effective? apakah pelayanan ini efektif? Is it filled with the presence of Christ? Apakah pelayanan ini penuh dengan hadirat Kristus? Is it releasing the presence of Christ? Apakah pelayanan ini melepaskan hadirat Kristus? If not, we must discover why, Kalau tidak, kita harus menemukan alasannya mengapa. or we may need to get rid of that wineskin. Atau mungkin kita harus menyingkirkan And here's a kantong kulit itu. third question about our wineskins. Ini adalah pertanyaan ketiga tentang kantong kulit itu. Are they filled with the life of God? Apakah kantong kulit itu dipenuhi dengan kehidupan ilahi dari Allah? Once in a church I pastored years ago, Beberapa waktu lalu saya mengembalakan sebuah gereja they had a sports ministry. yang memiliki sebuah pelayanan olahraga. It had once been effective, Memang sebelumnya pernah sangat efektif, but over the years it had just been filled with lost people who didn't care at all about ministry. tapi kemudian setelah bertahun-tahun berjalan, pelayanan olahraga itu hanya dipenuhi oleh orang-orang yang terhilang, yang sama sekali tidak peduli dengan hal-hal rohani. The church sports team had a worse reputation than some of the other sports teams. Yang lebih memperhatinkan adalah beberapa pelayan dalam pelayanan olahraga tersebut memiliki kehidupan yang lebih buruk daripada anggota olahraga di situ. As a church, we don't have time to give ourselves to things that are not filled with the life and the presence of God. Nah, itulah yang kemudian membuat kita harus mengerti bahwa kerap kali kita sebagai gereja tidak meluangkan waktu untuk melihat apakah sebuah pelayanan ini dipenuhi dengan kehidupan ilahi atau tidak. We're trying to build a church that is filled with the presence of God. Kita harus menjadi orang-orang yang berupaya membangun gereja yang dipenuhi dengan So kehadiran we Allah. look at the spiritual bunkers Jadi ketika kita mengamati benteng-benteng rohani, and say, how can we remove those bunkers and make a highway for our God? kita kemudian harus bertanya bagaimana kita bisa menyingkirkan benteng-benteng rohani itu untuk kemudian menyiapkan sebuah jalan raya yang lapang bagi kehadiran Allah. And then we look at the structure of our church Nah, kemudian ketika kita mengamati struktur dari gereja kita, and we say, is this a flexible and functional and filled ministry of our church? kita harus bertanya apakah pelayanan tersebut adalah pelayanan yang fleksibel atau lentur, pelayanan yang sungguh-sungguh efisien, kemudian pelayanan yang dipenuhi dengan kuasa Allah. And is it flowing
with the life of God. yang kemudian mengalirkan kehidupan dari Allah. Is this ministry a channel to see lives changed by God's presence? Kita harus bertanya, apakah pelayanan yang ada ini adalah sebuah saluran untuk mengubahkan kehidupan sebagaimana yang Allah kehendaki. So we have our work to do, amen? Jadi kita harus tahu bahwa ada pekerjaan yang harus kita lakukan. We must be great spiritual physicians. Kita harus menjadi dokter-dokter rohani yang If baik. we want to open the door to the presence of God, Kita harus membuka pintu bagi kehadiran Allah. we must work to bring spiritual change. Kita harus bekerja untuk menciptakan sebuah perubahan rohani. And work to bring structural wineskin change. Bekerja untuk kemudian menghasilkan perubahan dalam kantong-kantong kulit yang rohani, struktural juga. But in conclusion, let me ask you two questions. Nah, sebagai kesimpulan, izinkan saya untuk bertanya dua hal kepada saudara. What good is a church that is not filled and flowing with the presence of Christ? Apakah gunanya sebuah gereja yang tidak dipenuhi dan tidak mengaliri kehidupan yang dari Not Allah? only are we hindering the presence of Christ, Bukan hanya kita kemudian mencegah kehadiran Allah, but we are giving the world a wrong picture of what the church is to be. tetapi kita kemudian juga akan memberikan gambaran yang salah tentang bagaimana seharusnya And gereja. we're hindering the reputation of our great God. Sehingga kemudian kita justru akan merendahkan kebaikan dari Allah. But here's the second, final, and most important question. Dan yang kedua, pertanyaan kedua yang saya pikir sangat penting adalah ini. As a pastor who will one day give account before God, Sebagai pendeta yang suatu hari nanti akan mempertanggungjawabkan kehidupan dan pelayanan kita kepada Tuhan, what will we do about it? apa yang akan kita lakukan? If our church is not filled with Christ's presence, Kalau kemudian gereja kita tidak dipenuhi dengan kehadiran Kristus, will we ignore that? apakah kita akan mengabaikannya saja? Will we simply complain about that? Atau kita sekedar berkeluh kesah atasnya? Or will we do everything possible as a faithful pastor Atau kita akan melakukan apapun yang mungkin untuk bisa dikerjakan to prepare a highway for our God? sehingga kita bisa mempersiapkan sebuah jalan yang lapang luas bagi Allah. Would you pray with me about this? Mari kita berdoa untuk ini. Father, we're so grateful that you teach us as pastors. Bapa, kami sangat bersyukur karena Engkau telah mengajar kami sebagai para pendeta. You have given us a guidebook. Engkau telah memberikan kepada kami sebuah buku panduan. Your Holy Spirit has given us power. Roh Kudus-Mu telah memberikan kepada kami kuasa. You've given us the tool of the Word of God Engkau telah memberikan kepada kami perangkat firman Tuhan that is mighty from God. yang sangat luar biasa dahsyat dari Allah. You've given us the tool of prayer Engkau telah memberikan kepada kami perangkat doa that can do whatever God can do. yang dapat melakukan apapun yang Engkau dapat lakukan. You've given us the power of the Holy Engkau telah Spirit. memberikan kepada kami kuasa Roh Kudus. Lord, many times we don't understand what to do, Tuhan, sering kali kami tidak tahu apa yang harus kami lakukan. but Lord, you know what to do. Tetapi Engkau tahu apa yang Engkau lakukan. So right now in this room, we turn to you. Jadi saat ini, di ruangan ini kami menghadap kepadamu. We cry out to you. Kami berseru kepadamu. Oh Lord, help us as pastors. Tuhan, tolong kami sebagai para pendeta. Help us to remove the obstacles. Tolong kami Tuhan untuk menghancurkan semua penghalang. Help us to understand what's really going on in the heart of our Tolong kami churches. Tuhan untuk memahami apa yang sedang terjadi di tengah gereja kami. Help us to lead our people well Tolong kami Tuhan untuk memimpin jemaat kami dengan baik. and to invite the presence of God to flood our church. Dan untuk mengundang kehadiran Tuhan membanjiri gereja kami. And Father, then to flow out from our church like rivers of living Dan water. untuk kemudian mengaliri kehidupan gereja kami dengan sungai kehidupan-Mu. Send revival to our church Berikanlah Tuhan, kirimkanlah kebangunan rohani bagi and gereja-gereja kami. spiritual awakening to our cities. Sebuah kebangunan rohani bagi kota-kota kami.
And in the end of our lives, Dan di akhir kehidupan kami, we want to say with Paul, kami ingin berkata seperti Paul, I have run my race. bahwa aku telah menyelesaikan sebuah pertandingan yang baik. I have finished my course. Aku telah menyelesaikan pertandingan yang baik. I've faithfully done what God has asked Aku me telah to do. dengan setia melakukan apa yang Tuhan ingin aku lakukan. And may we hear you say, Dan biarlah kami boleh mendengar Engkau berkata, well done. baik, hambaku yang baik. You're a good and faithful servant. Engkau adalah hambaku yang baik dan setia. For the glory of God, we pray. Untuk kemuliaan-Mu Tuhan kami berdoa. Amen. Amin.